Anak-anak yang terlahir dengan disabilitas di Indonesia saat ini masih cukup banyak dan membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya mereka yang menderita cerebral palsy. Berdasarkan survei sosial ekonomi Susenas Badan Pusat Statistik 2012, tercatat 532.130 anak menderita cerebral palsy. Sementara riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan RI 2017 menunjukkan jumlah kasus cerebral palsy adalah 2 hingga 5 anak per 1.000 kelahiran hidup. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Widyastuti Retno Anissa mengatakan, cerebral palsy merupakan suatu kondisi yang terdiri dari sekumpulan gejala yang mempengaruhi perkembangan kontrol otot dan gerak serta postur tubuh. Hal ini disebabkan oleh kerusakan atau terdapat lesi pada otak yang berpengaruh terhadap fungsi motorik, sensorik, hingga kognitif. Penyebabnya ini bisa dibagi 3 fase ya, jadi ada fase saat masih dalam kandungan gitu ya, prenatal, kemudian di seputar saat melahirkan, perinatal dan antenatal ya, postnatal gitu setelahnya. Nah ini bisa macam-macam ya, bisa karena trauma misalnya saat ibunya hamil gitu ya, kemudian ada misalnya infeksi ya yang sering ya, lumayan sering juga infeksi, kemudian atau misalnya saat melahirkan dia agak lama durasinya seperti itu. Kemudian ada hipoksia jadi ya, penurunan kadar oksigen, atau ya saat setelah lahir misalnya anaknya ada kejang, atau ada juga bisa trauma juga bisa gitu ya. Semakin awal terdeteksi, penanganan cerebral palsy akan semakin baik. Menurut Dr. Anissa, kebanyakan orang tua membawa anak menjalani terapi setelah usianya di atas 2 atau 3 tahun. Hal inilah yang menyulitkan proses terapi dan dapat memicu terjadinya komplikasi. Untuk itu peranan orang tua dalam membantu terapi anak dengan cerebral palsy sangat dibutuhkan. Harus melibatkan keluarga gitu ya, karena keluarga yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan anak-anak ini, jadi kami dari rumah sakit gitu ya, membantu menterapi, juga mengarahkan, memberi kalau memang perlu tindakan, bisa dilakukan tindakan memang kalau diperlukan. Tapi kalau yang utamanya itu di rumah, bagaimana cara handlingnya, posisinya, saat dia anak itu tidur, duduk, makan, bermain, itu semua juga termasuk bagian dari sebenarnya terapi juga gitu. Cerebral palsy memiliki 3 jenis, yaitu spastik, diskinetik, dan ataksik. Pada anak dengan cerebral palsy tipe spastik biasanya memiliki otot ekstremitas menyempit dengan pergerakan kaku terutama pada lengan, kaki, dan punggung. Hal ini menyebabkan anak sulit bergerak dari posisi satu ke posisi lain. Selain itu gerakan si anak menjadi tidak normal. Cerebral palsy tipe ini merupakan yang paling sering ditemui ketimbang 2 jenis lainnya. Untuk cerebral palsy tipe diskinetik, anak biasanya melakukan gerakan distonia atau gerakan berulang dan memutar, atetosis atau menggeliat, dan korea atau gerakan yang tak terduga dan sulit dikendalikan. Sementara untuk cerebral palsy jenis ataksik, anak biasanya memiliki masalah keseimbangan dan koordinasi. Exercise ya, kemudian positioning tadi ya, positioning anak gitu. Exercise tujuannya adalah untuk mempertahankan tadi lingkup gerak sendi, kemudian untuk men-stretching otot yang spastis, mengurangi spastisitas, kemudian untuk menguatkan latihan penguatan otot yang lemah gitu ya. Nah setelah itu ada modalitas juga biasa kita pakai, modalitas yang ada di rehab. Kemudian kalau misalnya tadi terapi exercise, modalitas sudah, kemudian bisa juga kita bantu misalnya spastisnya masih terlalu kuat dengan alat bantu ya, misalnya AVO gitu, mungkin pernah dengar AVO, ankle foot orthosis gitu ya, atau yang apa saja yang dibutuhkan. Selain dengan modalitas alat bantu untuk terapi fungsi motorik dan sensorik, anak dengan cerebral palsy juga menjalani terapi wicara untuk fungsi kognitif dan behavior. Selain itu diikuti pula dengan terapi untuk fungsi pernafasan guna membantu anak cerebral palsy melakukan aktivitas makan, minum, dan duduk. Penanganan cerebral palsy bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis dan orang tua dengan pasien yang menderita cerebral palsy. Dibutuhkan kerjasama sinergitas semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, hingga pihak swasta untuk menciptakan aksesibilitas dan fasilitas bagi penderita cerebral palsy.
Misalnya anak dengan cerebral palsy nanti akan memasuki usia sekolah. Sekolah mana yang dapat menerima mereka dengan segala keterbatasannya dan perusahaan atau instansi mana yang akan mempekerjakan mereka kelak. Belum lagi faktor biaya yang tidak sedikit membuat penderita cerebral palsy tidak kontinu dalam menjalani terapi. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.